Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Nyoman Rudi Kusuma. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai simulasi docking molekuler senyawa santorisol sebagai antiinflamasi terhadap enzim COX-1 dan enzim COX-2. Nah, kedengarannya agak sedikit belibet ya teman-teman. Saya akan coba jelaskan sebisa saya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf, tubuhnya lagi dalam keadaan sakit. Ini juga baru habis olahraga. Dan mohon maaf kalau suara saya kedengaran agak aneh, gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Simulasi docking molekuler senyawa santorizol sebagai antiinflamasi terhadap enzim COX-1 dan enzim COX-2. Nah, kalau kita berbicara tentang senyawa santorizol, teman-teman udah tahu dong di mana tempatnya kita dapat menemukan senyawa ini. Iya, benar sekali. Kita dapat menemukan senyawa ini pada temulawak. Nah, sekarang pada penelitian ini, pada jurnal ini, kita menggunakan sampel rimpang temulawak. Oke, yang rimpang temulawak ini sudah dipercaya berabad-abad sebelumnya sebagai senyawa antiinflamasi. Nah, teman-teman dulu pernah kan kalau demam atau rasa nyeri dibuatin jamu dari temulawak. Nah, dari situ penelitian ini dibuat untuk menguji apakah benar si temulawak ini memiliki antiinflamasi gitu. Kalau kita berbicara kembali mengenai inflamasi sendiri, jadi inflamasi itu adalah respon tubuh terhadap senyawa asing atau polimer asing yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, dan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Dan ada satu reseptor yang bertanggung jawab penuh terhadap inflamasi, yaitu namanya prostaglandin. Prostaglandin ini dihasilkan oleh enzim COX-1 gitu. Dan kalau enzim COX-2 itu menghasilkan prostaglandin prostaglandin inflamasi gitu ya. Makanya kita ada menyebut kata-kata COX-1 dan COX-2. Oke. Kita lanjut, ada beberapa yang akan kita bahaskan pada hari ini. Yang pertama, ini kan kita melakukan pengujian. Nah, pengujiannya itu berarti kita harus menciptakan namanya ekstrak untuk diujikan seperti membuat obat baru. Nah, ini agak menarik nih teman-teman. Kenapa sih kita harus membuat obat-obatan baru gitu ya? Nah, jadi gini teman-teman. Usaha penentuan obat baru pada awalnya itu hanya bersifat sebagai coba-coba teman-teman. Nah, karena semakin hari biaya yang diperlukan semakin lama, ya wajarlah dalam satu sampel bahan alam itu ada 8.000 bahkan sampai 10.000 senyawa baru yang akan disintesis gitu. Setelah melalui beberapa uji seperti uji fisika, uji kimia, uji aktivitas, uji toksisitas, uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, sampai uji klinik dan praklinik, dan hingga menghasilkan satu senyawa yang akan digunakan sebagai bahan obat. Lama banget ya prosesnya? Iya, emang lama. Dan dari semua proses itu berawal dari pensintesisannya dulu teman-teman. Harus sintesis dulu, habis itu diekstraksi dan melakukan beberapa pengujian hingga melalui proses persetujuan. Nah, yang agak lama nih adalah proses persetujuannya teman-teman. Bahkan kita bisa menunggu sampai 10 tahun lebih. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kita sekarang fokus ke temulawaknya. Karena yang kita gunakan saat ini adalah rimpang temulawak yang memiliki minyak atsiri, yaitu senyawa saltorisol yang diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi. Nah, inflamasi ini seperti yang saya telah katakan di awal tadi, merupakan respon dari suatu organisme terhadap diinvasi akibat benda asing
seperti bakteri, parasit, dan virus. Respon inflamasi merupakan respon yang prospektif yang yang paling peka terhadap iritasi, luka, dan infeksi yang ditandai adanya ruam kemerahan, rasa panas, bengkak, dan hilangnya fungsi dan rasa sakit gitu ya. Oke. Jadi itu mengenai antiinflamasi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa untuk mengetahui afilitas dan juga interaksi dari senyawa antorisol terhadap enzim COX-1 dan enzim COX-2. Kita mau uji nih, apakah benar si rimpang temulawak ini yang mengandung senyawa saltorisol ini dapat berinteraksi terhadap enzim COX-1 dan COX-2. Dan selain itu teman-teman, ini juga untuk mengetahui ikatan-ikatan hidrogen yang nanti akan terbentuk. Apakah ada ikatan hidrogen gitu? Atau mungkin juga ikatan yang lainnya, ikatan yang lebih kuat misalnya seperti ikatan kovalen dan sebagainya. Kita lihat di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke. Di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini. Nanti teman-teman bisa akses jurnalnya langsung. Nanti saya selipkan di deskripsi link jurnalnya supaya teman-teman juga bisa baca, karena ada beberapa istilah-istilah kefarmasian yang ada di sini. Kalau saya bacakan ini agak belibet sih teman-teman. Nanti saya selipkan link jurnalnya di kolom deskripsi, silahkan teman-teman akses dari sana. Oke. Nah, dari yang telah dilakukan, dari segala pengujian-pengujiannya, ada beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama itu adalah hasil validasi terhadap enzim COX-1 yang melalui uji redaking terhadap ligan alami dari ibuprofen. Nah, ternyata nih teman-teman, setelah dilakukan pengujian, dari senyawa saltorisol ini ternyata memiliki aktivitas yang sama seperti senyawa alami ibuprofen gitu ya. Nah, dan ada lagi hasil-hasil yang lainnya. Hasil-hasil yang lainnya seperti hasil redaking ligan alami yang sama persis seperti yang saya bilang tadi itu ya, dan sifat alamiah ibuprofen. Dan selanjutnya teman-teman bisa akses lagi ya di link jurnal di bawah yang akan saya kasihkan ke teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, setelah dilakukannya percobaan ini, didapatkan hasil seperti ini teman-teman. Saltorisol, senyawa yang ada di temulawak tadi ya, saltorisol mempunyai aktivitas antiinflamasi yang ditunjukkan dari hasil docking senyawa saltorisol terhadap enzim COX-1 dan COX-2. Nah, senyawa saltorisol dapat berikatan kantung ikatan dengan enzim COX-1 dan COX-2, namun lebih selektif terhadap enzim COX-2 dengan nilai energi docking yang lebih kecil dibandingkan dengan interaksinya terhadap enzim COX-1. Nah, ternyata nih teman-teman, dari senyawa saltorisol ini dia dapat dua-duanya bisa berikatan, entah dari enzim COX-1 ataupun enzim COX-2. Dia bisa berikatan, tetapi lebih spesifik ke enzim COX-2 karena emang yang dihasilkan adalah antiinflamasi. Oke, gitu teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini, ternyata si saltorisol, senyawa yang ada pada temulawak ini benar-benar dapat mengatasi inflamasi
ya, benar-benar dapat mengatasi inflamasi ditunjukkan dari jurnal yang telah saya review ini. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang kurang mengerti dari penjelasan saya atau ada kiranya kata-kata saya yang salah, teman-teman bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.